Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu teks negosiasi. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Daren. Kepada saudara Daren dipersilahkan. Oke, yang pertama ada pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Berikutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Berikutnya ada fungsi dari teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau disebut juga win-win solution. Jenis-jenis negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Negosiasi non-formal. Negosiasi non-formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja, karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi. Pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Negosiasi berdasarkan untung rugi. Yang pertama ada negosiasi akomodasi atau lose-win. Negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan mendapat 100% keuntungan. Yang kedua ada negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing. Selanjutnya ada negosiasi dominasi atau win-lose. Di negosiasi ini, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Yang terakhir, ada negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Struktur wajib yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan topik atau masalah pada pihak yang bersengketa. Yang kedua ada pengajuan, yaitu pernyataan pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi ketuntutannya. Yang ketiga ada penawaran atau pernyataan pihak kedua untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Yang terakhir ada kesepakatan, keputusan akhir dari kedua belah pihak berdasarkan hasil tawar-menawar. Kaidah kebahasaan. Bahasa persuasif. Bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Kedua, bahasa deklaratif. Suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Ketiga, kesantunan bahasa. Agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Keempat, konjungsi. Menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contoh, kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Kelima, kalimat efektif. Suatu kalimat padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Keenam, ada pasangan tuturan. Tuturan ialah sebuah kalimat yang diutarakan oleh seorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu.
Di dalam sebuah teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang maupun lebih. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Di dalam negosiasi ada seorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintahnya tersebut baik secara langsung ataupun tidak. Pronomia persona. Kata pronomia atau kata ganti merupakan suatu jenis kata yang menggantikan nomina maupun frasa nomina seperti saya, kami, ataupun Anda. Kalimat langsung. Suatu kalimat yang menirukan ucapan ataupun yang diutarakan oleh orang lain. Kalimat kontras. Artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya. Misalnya, penggunaan kata keterangan terlalu, lebih, atau kurang seperti imbuhan dan lain-lain. Imbuhanse dan lain-lain. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kelompok 4 telah sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.